Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ardiansyah bersama dua teman saya, yaitu Muhammad Rizky Rizaldi Anwar dan Muhammad Dafa Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah pengertian Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin yaitu gagasan dan upaya orang Islam menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Islam rahmatan lil alamin sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Di dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman yang artinya, "Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang mungkin sangat jarang terpikirkan, sebagaimana seperti dalam hadis disebutkan, tidak buang air di lubang-lubang tanah karena kemungkinan ada binatang yang tersakiti dalam lubang itu. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya dan berbuat adil. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya dan berbuat adil, tidak memandang apakah dia berbeda keyakinan atau tidak, dan atas nama apapun dan untuk tujuan apapun, kekerasan tidak ada tempatnya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Gagasan Islam rahmatan lil alamin. Pluralis, memiliki relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ataupun titik lainnya yang membedakan. Humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Dialogis, semua persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik. Toleran, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan apa yang diyakininya dengan rasa damai. Tujuan Islam rahmatan lil alamin. Kita beragama itu salah satu tujuannya untuk kemanusiaan. Kalau kita perhatikan, semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan agar manusia itu bisa menjadi lebih baik terhadap sesama. Sebagai umat beragama, kita harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan makhluk lain. Tujuan Islam rahmatan lil alamin yaitu salah satunya sebagai perlindungan atas hak asasi manusia, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap keyakinan agama dan kepercayaan, yaitu bahwa perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain. Yang kedua, perlindungan terhadap jiwa, yaitu perlindungan terhadap nyawa dan tubuh siapapun, sehingga tidak ada hak sedikit pun bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal pikiran, mengandung makna menyediakan ruang yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, pikiran, gagasan, dan kehendak-kehendak yang lain. Yang keempat, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Yang kelima, perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat seperti profesi. Pelajaran penting Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, penuh konseptualitas. Islam adalah risalah untuk mewujudkan hidup baik. Islam adalah agama universal. Islam adalah agama rasional, mudah, hanif, peduli, sebagai agama peradaban dan bukan agama prajurit yang penuh peperangan. Yang kedua, Islam tidak statis. Islam tidak statis berarti pemikiran Islam bisa berkembang dengan menyesuaikan ruang dan waktu. Yang ketiga, fungsi Islam sebagai perbaikan, din, dan nikmah. Menjelaskan tentang fungsi agama Islam. Perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Yang keempat, Islam berlandaskan rahmat. Landasan agama Islam yang meliputi tauhid rahmatiyah, ketuhanan yang maha rahman dan rahim yang penuh dengan kasih sayang. Kerasulan rahmat, Rasul diutus untuk mewujudkan hidup lebih baik, dan kitab suci rahmat, Al-Quran juga diturunkan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.